Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Neni Zahra dari kelas AB4610 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Corporate Governance on PT Wika Beton. Pertama-tama, PT Wika Beton atau PT Wijaya Karya Beton Tbk ialah anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk Wika. Perusahaan ini termasuk dalam bagian ekspansi perusahaan yang berfokus di bidang beton percetak. Wika Beton ini juga beroperasi dengan memproduksi panel beton pracetak untuk mengerjakan proyek rumah bertingkat rendah pada tahun 1977. Setelah itu, Wika juga melanjutkan perkembangan pada produk-produknya dengan menghasilkan kereta api beton tidur, lembaran platform, dan bangunan komponen yang telah digunakan untuk mengerjakan sejumlah proyek yang beraneka ragam. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton ini didukung oleh beberapa pabrik besar yang dimilikinya dengan memproduksi berbagai produk dan manajemen yang profesional, sehingga Weton berhasil menjadi pemimpin pasar utama produksi beton cetak yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa perbedaan corporate governance dan good corporate governance? Menurut kategori report, corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Sedangkan Good Corporate Governance atau GCG adalah upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, dan hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan, baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Pada tahun 2021, PT Wita Beton memenangkan Indonesian GCG Award yang mana GCG Award 2021 ini adalah bentuk apresiasi penghargaan tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan GCG di lingkungan perusahaan. Dengan perolehan penghargaan ini, PT Wika Beton berharap dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan menjalankan praktik-praktik manajemen usaha yang sehat, sehingga menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi seluruh stakeholders. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Wika Beton. Yang paling atas itu, PT Wika Beton dipegang oleh Direktur Utama, lalu disusul dengan Direktur Pemasaran dan Pengembangan, lalu Direktur Operasi dan Supply Chain, lalu Direktur Teknik dan Produksi, serta Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko. Apa sih fungsi dan peran dewan? Yang pertama, direksi dan dewan komisaris itu adalah dewan yang setara namun memiliki fungsi yang berbeda dan masing-masing bertanggung jawab kepada RUPS. Lalu check and balance dapat tercipta bila mana direksi dan dewan komisaris masing-masing menjalankan perannya secara optimal. Setelah itu, organisasi yang berada di bawah direksi dan dewan komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan fungsi organnya. Direksi, pengertian tugas dan fungsi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas dan fungsi direksi adalah sekumpulan orang yang ditunjuk oleh RUPS untuk mengelola perseroan dan bertanggung jawab secara kolegial maupun secara pribadi. Lalu direksi adalah organ yang sepenuhnya mandiri dan berhak untuk mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apa sih fungsi pengelolaan organisasi? Yang pertama, untuk merumuskan visi dan misi dan memilih strategi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi korporasi. Lalu, menerjemahkan visi, misi, dan strategi korporasi menjadi suatu rencana laba jangka panjang, lalu memimpin pengelolaan implementasinya, dan memastikan bahwa semua peraturan undang-undangan yang
undang-undang yang berlaku dan kebijakan internal korporasi dipatuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang kelima, memastikan ketepatan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan atas resiko yang dianggap oleh korporasi, termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, menerbitkan piagam direksi yang merinci peran dan tanggung jawabnya. Lalu yang ketujuh, pada saat yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender. Segitu saja presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.